Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini masuk semua. Alhamdulillah kalau gitu. Kita sebelum memulai pelajaran selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, mendeskripsikan pengertian tentang keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, menyebutkan macam-macam tingkatan keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik berbagai tingkatan keanekaragaman hayati. Kemudian yang keempat yaitu menjelaskan manfaat dan peranan keanekaragaman hayati. Kemudian yang kelima yaitu menjelaskan manfaat sistem klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang keenam yaitu menjelaskan dasar sistem klasifikasi makhluk hidup dengan benar. Kemudian yang ketujuh yaitu menganalisis masalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir yaitu membuat konsep berbagai tingkatan keanekaragaman hayati dalam bentuk peta konsep. Selanjutnya akan Ibu tunjukkan video dan gambar-gambar tentang keanekaragaman hayati. Inilah Indonesia. Pasir putih membelit gugusan pulau, menyatu dalam bingkai Nusantara. Suara debur ombak menerpa bebatuan karang yang tegak berdiri kokoh, mengalunkan simfoni Indonesia. Zamrud Khatulistiwa adalah untayan pulau-pulau dalam genggaman jemari Indonesia. Sumber kehidupan bagi setiap tarikan nafas ini mengalir di setiap jengkal tanah. Ia mengalir dari tengah kesunyian rimba, melewati lembah dan ngarai. Dari sinilah kelangsungan kehidupan makhluk terus mengalir. Ia ada sejak ratusan, bahkan ribuan tahun lalu telah menyatu dalam siklus kehidupan.
Pepohonan ini telah menjadi pelengkap tatanan kehidupan makhluk jasad renik dan kasat mata. Sinar mentari menerobos sela-sela dedaunan, memberikan kehangatan bagi apapun yang ada di balik lebatnya rimba yang lembab dan dingin. Sebuah goresan tangan yang maha gaib mewujudkan sebuah panorama alam yang eksotik. Inilah wajah Indonesia semula jadi. Sang Pencipta telah memberikan keindahannya hampir di setiap jengkal hamparan tanah Indonesia. Perpaduan pepohonan rimbawi dan garis pantai membentuk mozaik panorama Indonesia. Dalam bentangan garis 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Indonesia terletak di wilayah beriklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Pepohonan ini telah tumbuh dan berkembang ratusan tahun lalu. Ia menjadi bukti akan kekayaan hayati Indonesia. Di bawah bias redupnya sinar mentari yang menembus dedaunan, keragaman keindahan pun menyeruak. Indonesia sangat kaya sekali. Jadi di Asia adalah satu-satunya di Indonesia, mulai dari hutan mangrove, ada hutan pegunungan, ada savana, undulating savana, terus kemudian hutan musim, hutan produksi, belum yang sumber daya yang lainnya. Yang pasti saran bagi saya untuk masyarakat sekitar, ayo kita jaga bareng-bareng, karena saya yakin alam bersahabat pada siapa yang ramah padanya. Dari lembar-lembar halaman data berbicara, Indonesia merupakan tempat keanekaragaman hayati terkaya di dunia.
Di negara kepulauan ini terdapat 115 spesies mamalia atau 12% dari total mamalia di dunia. ...25.000 spesies tumbuhan berbunga atau 10% dari tumbuhan berbunga di dunia. 1.500 spesies burung. Enam 600 spesies reptilia. Dan 270 spesies amfibi. Tidaklah berlebihan jika dunia menjuluki negara ini sebagai mega biodiversity country. Di bidang kelautan, Indonesia memiliki kekayaan jenis terumbu karang dan ikan yang luar biasa, termasuk 97 jenis ikan karang yang hanya hidup di perairan laut Indonesia. Sementara itu, dalam hal kekayaan jenis ikan air tawar, Indonesia memiliki sekitar 1.400 jenis. Jumlah itu hanya dapat disaingi oleh Brasilia. Hewan-hewan ini bukti kekayaan fauna Indonesia. Mereka ada di tengah rimbawi yang damai. Di tengah pepohonan dan rimbunnya dedaunan, mereka liar menyenandungkan kebebasan. Hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia.
Baik, sebelum melanjutkan pada materi, sebenarnya Ibu mau tanya terlebih dahulu, apa sih keanekaragaman hayati itu? Apa maksud atau pengertian dari keanekaragaman hayati? Ada yang bisa? Ya, silakan Sisi. Ya, tepat sekali Sisi. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, jenis, maupun ekosistem. Selanjutnya, tingkatan keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3. Siapa yang tahu? Ayo. Coba sebutkan apa saja tingkatan keanekaragaman hayati. Bagus, yang pertama keanekaragaman gen, kemudian yang kedua yaitu keanekaragaman jenis, kemudian yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang keanekaragaman tingkat gen. Apa sih itu keanekaragaman tingkat gen? Keanekaragaman tingkat gen yaitu perbedaan makhluk hidup dalam satu jenis atau satu spesies. Jadi contohnya seperti buah mangga. Nah, buah mangga ini spesiesnya kan Mangifera indica. Nah, di buah mangga ini ada mangga apel, mangga gedong, dan mangga arum manis. Nah, itu semuanya dalam satu spesies, tapi bentuk warnanya berbeda, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies, yaitu perbedaan antar makhluk hidup dari berbagai spesies atau spesiesnya itu berbeda. Contohnya seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang kapri, sebangsa kaca-kacaan. Itu contoh dari keanekaragaman jenis. Kemudian keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem yaitu segala perbedaan yang terdapat antar ekosistem. Seperti contohnya ekosistem pada laut, ekosistem pada sawah. Ekosistem sendiri dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Keanekaragaman ekosistem disebabkan karena perbedaan kondisi komponen biotik dan abiotik pada setiap tempat. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. Ada yang tahu? Ya, coba Ibu jelaskan ya. Yang pertama, sumber bahan pewarna. Misalnya dari kunyit, dari pandan, itu kan bisa dibuat untuk pewarna makanan. Kemudian yang kedua, sumber bahan sandang. Misalnya tumbuhan kam dan tumbuhan mul. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sebagai sumber bahan bangunan. Seperti jati, lontar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu sebagai sumber obat-obatan. Contohnya Brusa javanica. Kemudian yang kelima itu sebagai sumber keindahan. Misalkan bunga-bunga seperti bunga melati, bunga mawar, bunga anggrek, dan lain sebagainya. Selanjutnya klasifikasi keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati dipelajari dalam dunia pengetahuan untuk pengembangan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Cabang-cabang ilmu biologi seperti botani atau zoologi memerlukan data atau gambaran menyeluruh tumbuhan dan hewan yang ada di bumi ini. Disinilah diperlukan klasifikasi. Jika keanekaragaman hayati dipelajari tanpa klasifikasi, maka sangat mungkin terjadi kerancuan pengertian tentang suatu jenis makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Manfaat klasifikasi antara lain yaitu penelitian lebih lanjut, sehingga makhluk hidup telah dikenal melalui klasifikasi dapat lebih dimanfaatkan. Kemudian yang kedua yaitu dipelajari untuk melestarikan keanekaragaman hayati di masa datang. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui hubungan antar organisme. Jadi hewan, tumbuhan yang memiliki ciri yang sama ditempatkan dalam satu kelompok. Misalnya kambing dan sapi adalah
satu kelompok mamalia karena mereka memiliki rambut dan kulitnya dan memiliki kelenjar susu. Selanjutnya kita akan membuat peta konsep tentang tingkat keanekaragaman hayati. Ada yang tahu gimana caranya membuat peta konsep? Baik, nanti akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi nanti kita persiapkan laptop, kemudian kita persiapkan Microsoft Word, kemudian nanti akan Ibu bantu, Ibu bimbing bagaimana caranya membuat peta konsep pada Microsoft Word. Baik, sebelumnya dibentuk kelompok terlebih dahulu ya, dibentuk kelompok dengan beranggotakan 5 siswa. Untuk kelompoknya, baik. Setelah ini Ibu bagikan LKM, ini ada panduan bagaimana cara membuat peta konsep, tetapi nanti tetap Ibu kasih caranya bagaimana membuat peta konsep, Ibu bimbing ya. Ini kita dibagi dulu ya, tiap kelompok dapat 1 LKM. Ini bantu dibagikan ya. Baik, setelah ini Ibu akan menayangkan bagaimana cara membuat peta konsep. Yang pertama, pilih menu sisipkan atau insert, kemudian pilih menu bentuk atau shape. Di sana ada beberapa bentuk, pilih selera kalian, kemudian ditarik di kertasnya seperti ini. Pilih warna sesuai selera, kemudian klik kanan, pilih. Kemudian kalian ketikkan judul atau konsep yang akan kalian buat. Atur tulisan sesuai dengan keinginan. Kemudian pilih sisipkan bentuk. Nanti ada beberapa bentuk, kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Melihat cara-cara yang telah Ibu sampaikan, cara-cara membuat peta konsep, ada yang masih bingung, ada yang ditanyakan? Ya silakan. Jadi untuk membuat peta konsep yang pertama kita dari yang umum dulu.
seperti misalkan tingkatan keanekaragaman hayati. Kemudian kita pecah. Tingkatan keanekaragaman hayati itu ada berapa? Misalkan ada 4. Jadi kita pecah jadi 4. Kemudian dari tingkatan-tingkatan tersebut kita pecah lagi. Pengertiannya apa, contohnya apa, seperti itu. Sudah dimengerti? Baik. Setelah membuat peta konsep, anak-anak semuanya diharapkan untuk mengerjakan soal, esai, dan pilihan ganda yang ada di LKM tersebut ya. Kemudian nanti kita bahas bareng-bareng, kita simpulkan. Jadi dari pembahasan kita tadi, semuanya telah membuat peta konsep, telah mengerjakan soal-soal. Jadi Ibu mau menyimpulkan, mencoba menjelaskan kesimpulannya apa. Jadi kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme, menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, warna, sifat-sifat yang terlihat pada tingkatan, baik tingkatan gen, jenis, maupun ekosistem. Kemudian tingkat keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Kemudian manfaat dari keanekaragaman hayati yang pertama, bisa sebagai bahan sandang, bisa sebagai sumber makanan, bisa sebagai zat pewarna, bisa sebagai bahan bangunan, dan lain sebagainya. Baik, saya rasa cukup pelajaran untuk pagi hari ini. Semoga pelajaran yang kita pelajari tadi bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.